Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, kawan-kawanku semuanya, Bapak Ibu guru yang hari ini telah menyelesaikan tugas atau yang sedang menyelesaikan tugas. Hari ini saya akan berbagi tip tutorial sederhana untuk membuat konsep map dalam melaksanakan tugas, salah satunya tugas dalam PPG di IAIN Purwokerto. Kita mulai langsung saja. Saya sudah selesai menyiapkan draftnya, resumnya. Pastikan Bapak Ibu sudah punya resum terlebih dahulu. Kemudian kita langsung membuat dengan praktik langsung. Kita enter dulu, kita beli kosong, ruang yang kosong, kira-kira cukup. Kenapa di enter? Karena kita membuat wrappingnya adalah wrapping behind tag dan in front of. Tapi kalau kita membuat mapping dengan square, kita tidak perlu mengenter ataupun menambahkan ruangan, karena nanti otomatis tag itu akan tersisihkan dengan sendirinya. Kita mulai. Pertama, ambil grand design, materi pokok yang akan kita buat konsep web. Di materi ini adalah evaluasi pembelajaran. Buat satu, langsung diberi nama, misalnya konsep dasar evaluasi. Kalau sudah, tidak perlu diedit, satu saja, tidak perlu diedit. Kita mengeditnya di belakang. Setelah membuat satu, teman-teman membuat mapping bawahnya. Konsep dasar evaluasi itu ada pengukuran, ada apa lagi, penilaian, dan ada evaluasi itu sendiri. Nah, kita buat subordinatifnya 3. Caranya, jangan lupa sebelum kita copy, wrappingnya dibuat in front of tag. Ini kebetulan sudah. Kita gandakan menjadi 3. Tekan mouse-nya, ditahan dengan tombol kontrol, tarik ke sebelah kiri. Jumlahnya 3, kita buat 3. 1, tahan lagi, 2, tahan lagi, kontrolnya 3. Tidak perlu diedit, bagiannya terakhir. Kemudian kita membuat lagi bawahnya, pengukuran. Ini kita ganti dulu, pengukuran. Sampingnya adalah penilaian, sampingnya adalah evaluasi. Nah, dari sini sudah ketemu mind mapnya. Grand design-nya ada 3. Dari 3 ini, pengukuran akan memiliki anak. Kita buat anak juga, penilaian juga, evaluasi juga. Kita mulai dari pengukuran. Pengukuran dibagi menjadi definisi, kemudian skala, kemudian tes. Ada hanya itu saja. Kita buat 3, masih sama. Tahan, di copy, turunkan 1. Sebaiknya bentuknya beda-beda, tapi ini untuk mempercepat. 2, 3. Akan lebih menarik lagi bentuknya berbuat berbeda. Pertama, definisi, kedua, skala, yang ketiga tes. Salah, tes. Dah, ngeditnya nanti. Kemudian karena ini kecil-kecil, kita kecilkan biar cukup teman-teman. Kecilkan
taruh di sini. Ini juga, oh ini tengah. Nah ini gini, ini tengahnya untuk lewat garis, artinya skala masih bagian dari pengukuran. Ini terlalu besar, kita kecilkan. Tekan tombol kontrol agar kanan kirinya rapi. Penilaian juga sama, tekan tombol kontrol. Tekan tombol kontrol. Dah. Penilaian, kita lihat dibagi berapa. Penilaian, definisi, pendekatan, dan acuan. Berarti 3. Karena kita sudah pernah membuat, maka yang 3 ini kita copy. Caranya adalah select objek. Kita blok 3-nya, lepaskan, tahan mouse-nya, tekan tombol kontrol, tarik. Bentar, ini ditata dulu. Nah, ini ditarik, mouse-nya muter-muter, saya juga muter-muter. Kalau tidak, tekan Ctrl V. Ini malah pergi-pergi. Kalau tidak, satu-satu. Tarik, definisi, kemudian tes, kemudian skala juga kita copy. Kopinya sudah lancar ya teman-teman, menggunakan klik kiri dan kontrol. Kita ganti langsung biar tidak lupa. Untuk di penilaian, definisi, pendekatan, dan acuan. Ya, tidak usah panjang-panjang. Definisi, pendekatan, acuan. Kenapa tidak perlu ditulis penilaian? Karena di atasnya sudah ada. Jadi cari kalimat yang efektif dan efisien. Sudah. Yang ketiga adalah evaluasi. Kita kasih ruang lagi biar cukup. Evaluasi. Kita lihat main-nya. Main, definisi, tujuan, fungsi, prinsip, dan wah ini ada 5. Kalau begitu kita buat di bawahnya 5 nanti garisnya lewat sini belok. Kita buat 5. Coba model yang berbeda. Tadi sudah square itu kotak teman-teman. Kita buat yang menarik. Misalnya saya suka yang ini 5. 1. Definisi. Kita gandakan 1, 2, tahan kontrolnya 4. Yang satu boleh di atas ya, agar terlihat ada seni. Kita isi apa, nggak usah copy paste kelamaan. Fungsi, prinsip, objek, tujuan dulu. Tujuan ini untuk memudahkan kita belajar. Ketika menghadapi ujian, kita tinggal membaca pokok-pokoknya dan bisa mengartikan. Definisi, tujuan, fungsi gimana sih? Prinsip, terakhir objek. Dah, saatnya kita mengedit. Kita kecilkan. Untuk mempermudah, kita blok pakai select all boleh, pakai select biasa boleh. Belum muncul, klik 2 kali di lokasi. Kita blok dari sini. Semua yang berbentuk objek akan terblok. Baru kita rubah pakai format. Nah, teman-teman menyukai yang mana? Tinggal pilih. Misalnya hitam,
atau biru. Saya suka yang biru. Biru, kemudian mau dikasih garis, tebalkan garisnya agar terlihat lebih menarik. Tebalkan, warnanya diganti hitam. Nggak kelihatan. Ini shape fill, shape outline. Maaf saya keliru, warnanya hitam. Sudah, misalnya mau dikasih efek, efeknya glowing. Glowing itu menyala, bersinar. Dah, lihat sudah berubah. Jangan lepas dulu, kita sekaligus edit tag-nya di ruang ini. Ada quick tile yang biar cepat, orang-orang yang nggak mau ribet pakai ini quick tag. Tapi saya sukanya pakai yang manual. Kita kasih warna kuning, lainnya kuning. Lain itu garis ya teman-teman, bukan orang lain. Kuning. Mau dikasih glowing boleh, tapi glowingnya yang bertentangan. Kalau biru nggak kelihatan. Nah, maka more glowing, paling tidak hitam. Kok nggak kelihatan? Pakai option, glowing option. Nah, nanti ada ketebalannya di sini. Tarik. Nah, lihat. Itu akan menarik. Jadilah keren. Kalau sudah, kita lepaskan. Kemudian kita baca satu persatu mana yang tertutup karena efek animasi. Tarik lagi. Yang penting diberi jalan untuk lewat garis. Definisi, acuan kita ketengahkan. Ini juga kita tarik. Sudah. Mari kita buat garis. Ngeditnya nanti, jangan lupa disimpan. Siapa tahu listriknya mati, wifi-nya mati. Insert, mana kok mati? Garis panah dari tengah, tarik ke sini. Jangan di copy teman-teman. Mengcopy itu lama. Lebih baik buat lagi. Mengcopy dan mengedit lebih lama. Buat lagi. Cepet, nggak lama-lama klik. Apalagi komputernya kelas gahar. Cepet. Ini langsung di Word ya. Tidak ada pakai crop, tidak pakai snipping tool, tidak pakai aplikasi yang lain. Cukup memanfaatkan aplikasi yang ada di Word. Kemudian pengukuran. Kita buat pengukuran, ngeditnya garis nanti. Ada 3, 1 definisi, yang kedua tes, yang ke skala. Nah ini kurang, tarik skala. Yang ketiga skala. Nah, sudah. Kemudian penilaian kita buat lagi. Tarik sini. Kemudian biarkan aja warnanya seperti itu. Kok biru kuru? Nggak apa-apa. Nah, ini karena bengkok. Ambil garis lengkung ini. Tarik ke sini. Dan ini sudah jadi. Lengkungnya nabrak. Kita cari jalan. Ini ada titik kuning. Perhatikan. Saya zoom. Ini titik kuning digunakan untuk melengkungkan. Misalnya tarik ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita kembalikan biar pandangannya tidak pusing. Ada yang lengkung-lengkung, bisa tenang saja. Di sini ada menu shape. Silakan gunakan lengkungan yang ini akan berkali-kali melengkung. Belok-beloknya ini juga bisa, tapi saya kelamaan. Saya lebih suka pakai yang melengkung ini. Evaluasi, ini tarik ke sini. Definisi. Biarkan ada garis, lewatkan sini. Nah, ini kan tidak nabrak. Nah,
Kemudian tidak usah di copy, akan lama. Buat lagi. Barangkali penasaran ingin mencoba yang lain, boleh pakai ini seperti tanda tangan. Ini harus digaris dan tidak boleh lepas. Tapi tangan saya kasar sehingga belok-belok. Tuh kan, jelek. Kita undo. Kalau yang tangannya halus, lembut, bisa. Kalau saya tidak bisa. Ini panah 2, ini panah 1. Ini lengkung yang bisa belok-belok. Ini gini, ini belok sini, ini belok sini, ini belok sini, ini belok sini, des. Nah, terus ditekan cancel atau escape. Nah, ini belok-belok. Tapi juga tidak luas. Ya. Ini belok-belok. Sehingga kita gunakan yang lengkung biasa. Tadi mana? Insert, shape, garis melengkung. Dari sini belok sini masuk ke tujuan. Kuning-kuningnya kita tarik. Cari jalan yang tidak nabrak. Kita buat lagi. Jangan dibiasakan copy paste garis kalau bentuknya tidak rapi. Kalau memang tag itu rapi, gunakan copy paste akan lebih cepat. Begitu teman-teman. Ini tarik, masukkan ke fungsi. Tarik lagi kuning-kuningnya. Oh, nggak sulit, mudah. Kemudian tarik lagi dari atas, tarik masuk ke prinsip. Kuning-kuningnya kita tarik. Ini kok nabrak? Nah, biar nggak nabrak. Lewat mana ya? Ini kalau sulit kita pakai kotak karena terhalang oleh tulisan objek ini. Yang kotak ini turun. Nah, kita belokkan ke sini. Kalau kotak itu saya sering kesulitan. Nah, bisanya lewat samping. Tidak apa-apa. Yang penting dosen paham, mahasiswa lebih paham. Begitu. Kita klik lagi dari tengah ke bawah. Ini kita murni di Word, tidak mengandalkan aplikasi lain. Baik, kalau sudah kita simpan dulu biar tidak kabur kemana-mana. Kita buat garisnya, kita objek menggunakan select. Belum nyala, klik 2 kali. Select objek, kita ambil garisnya, diklik semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ciri-cirinya sudah terklik, pucuknya ada warnanya putih. Kalau belum warnanya putih, arti belum terblok. Jangan pas, kita tekan tombol format, kita pilih outline. Ini dulu warnanya hitam. Udah keren, udah jadi. Nah, ingin ditebalkan, tebalkan. Nah, ini kan nggak luas, tidak seimbang. Kita perlu keseimbangan dalam hidup ini. Nah, ini luas. Saya nggak suka itu, saya ganti biru, ganti saja. Ini merah, kuning, biru yang ini. Nah, biru. Sudah. Kemudian kita cek satu persatu, kita escape dulu agar fontnya hidup. Kita kecilkan kalau tidak cukup. Kok gede-gede ya pendekatan. Oh, malah kecil-kecil. Kita simpan, tes, definisi, acuan, kita baca sekali lagi. Nah,
Kita buat warna yang berbeda untuk setiap sub pokok bahasan. Ini kurang N. Misalnya penilaian, kita akan ganti warna. Penilaian di format, pilih shape file. Shape file itu warna background teman-teman. Backgroundnya kuning. Kalau backgroundnya kuning, hurufnya jangan kuning, hurufnya hitam. Hurufnya hitam, garisnya juga hitam. Jadi akan kelihatan. Nah, kemudian efeknya juga jangan hitam. Kita ganti efeknya. Nah, kuning biru misalnya. Nah, ini akan kelihatan. Agar tidak terlihat tebal, untuk menebalkan, kita hilangkan outline, tanpa outline, no outline. No outline akan lebih jelas. Atau kita ganti outline yang lain, kuning tidak kelihatan, no outline nggak ada garis, tetapi ada bayangan, maka bayangannya kita tebalkan. Saudara bisa memilih di sini hijau, kemudian fontnya kita buat apa? Dah, penilaian pendekatan. Kemudian yang ini kita buat warna yang berbeda, jangan sama garisnya ya, cukup kotakannya saja. Gunakan tombol format, kita ganti dulu mau warna yang berbeda lagi, oranye. Nah, sudah, bawahnya kontras. Nah, kalau dibuat begini nilainya berapa ya? Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Selamat berjuang untuk menempuh pendidikan profesi guru. Semoga sukses dan berhasil, dan semoga semuanya lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.